Kalau dia tidak keluar rumah dan keluar rumah itu seolah-olah dua manusia yang berbeda. Mereka yang udah mukanya udah longsor semua baru melakukan perawatan. Longsor. Nah, muka saya ini bisa diapain kok? Jawabannya cuma satu, Pak Rudi. Tergantung budget. Waduh. Kamu jangan gitu loh, berarti kasihan Mama Chang lihat Papa Chang kayak begini ya, apa ini takdir kok. Salam bertahan hidup, selamat datang di Madam Chang TV Survival Talk. Sebelumnya seperti biasa jangan lupa loh, kling 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 kling, pencet tombol subscribe supaya semua konten-konten yang menarik, kreatif, dan memberikan inspirasi hidup sehat lahir dan batin selalu bisa Anda tonton. Kali ini luar biasa, mungkin teman-teman semua Madam TV Survival Talk melihat saya agak sedikit beda. Karena kenapa? Wah, saya tentunya juga kepingin menyesuaikan penampilan dengan pembicara yang satu ini. Seorang yang sangat muda, titelnya luar biasa banyaknya, dan sangat ganteng. Mukanya ini kinclong, keren, tidak sepet seperti saya. Ikuti. Kali ini luar biasa, kedatangan dokter, seorang dokter. Tapi kalau lihat lebih tepat mungkin dibilang seorang peragawan, koko yang sangat ganteng, tetapi oh my god, nama titelnya itu saya bisa salah, kalau salah mohon dimaafkan. Namanya Dr. Aji Bayu Chandra, Master of Biomed Anti-Aging. Master, ya. Semoga saya tidak bersalah, tapi kalau ada salah mohon dimaaf, tolong dijelaskan. Selamat datang di Madam Chang TV Survival Talk. Halo Pak Dokter Aji, apa kabar? Halo Pak Rudi, kabar saya baik. Pak Rudi apa kabar? Seperti biasa, belum berkilap. Semoga nanti di treatment ya. Semoga di treatment. Dan saya selalu kepingin punya muka kinclong-kinclong, nggak sepet gitu. Bisa Pak, bisa banget. Yo, koko dokter ganteng yang keren. Tolong mungkin bisa lebih dikenalkan siapa gerangan dirimu. Takutnya saya tadi salah, Koko. Oke. Saya Dr. Aji Bayu Chandra dari Surabaya, dari Maharva Klinik. Cuma orang biasanya manggil saya Dr. Bayu. Dokter Bayu. Ya, saya ngambil S1 di Atmajaya di Jakarta, kemudian ngambil S2-nya di Bali di Udayana. Gelarnya tadi Master of Biomedicine, bagian Anti-Aging Medicine. Oh, oke. Master of Biomedicine, Anti-Aging Medicine. Ya. Ini berarti saya sebentar lagi kalau tanya teman-teman Madam Chang TV yang kaget lihat saya setelah episode berikutnya, berarti gara-gara Dokter Bayu ini. Boleh dicoba, Pak. Boleh dicoba. Kita bikin para pemirsa semua terkejut-kejut, Pak. Iya kan, ini berarti kan ada bukti nyata. Manusia itu butuh suatu pembuktian, ya kan, untuk bisa percaya. Ya, ini yang sekarang sebelum di treatment, dan nanti semoga ya tidak lama muka saya sudah berubah gitu ya. Koko dokter ganteng. Ya. Gimana ini pekerjaan, lancar-lancar semuanya? Ya, so far puji Tuhan, Tuhan masih memberikan rezeki ya. Tapi mungkin dalam kondisi COVID seperti ini, apalagi Surabaya sedang mengalami PSBB, tentunya saya rasa semua bisnis mengalami hal yang sama ya. Tapi ya kita bersyukur masih bisa jalan, dan ya masih aja jalan rezekinya dibuka sama Tuhan lah. Demikian juga dengan Pak Rudi, gimana bisnis Pak? Wah, kalau bicara tentang bisnis, tidak ada satupun mungkin ya bisnis yang sekarang ini lagi bagus, tapi paling tidak saya dengan sekeluarga masih sehat dan selalu terus bertahan hidup. Tapi sebetulnya nih PSBB ini perlu sesuatu buat berkilau. Gimana apa Pak yang benar, Pak? Nah, maka itu PSBB ini perlu sesuatu buat berkilau. Koko dokter, gimana caranya? Orang ini kan sekarang sudah tidak perlu keluar rumah. Ya. Apakah tetap harus menjaga penampilan? Karena begini ya, saya itu beberapa tahun yang lalu diundang di acara Kardinian untuk berbicara sudut pandang dari seorang suami, seorang lelaki gitu loh. Saya ini kadang-kadang bingung ya kalau lihat banyak perempuan di luar sana, ya banyak cewek di luar sana, kalau dia tidak keluar rumah
dan keluar rumah itu seolah-olah dua manusia yang berbeda begitu loh. Bener banget, bener. Maka itu saya ini di acara itu di 2 tahun yang lalu saya ini kepingin mengungkapkan isi hati sebetulnya sebagai seorang suami ini juga ingin loh melihat ini istrinya itu kinclong-kinclong ayu-ayu begitu kan ya. Soalnya banyak teman saya yang lihat di istrinya cantik itu cuma di Instagram. Kalau di rumah. Ya nggak sih? Bener. Orang itu kepingin cantik kalau ketemu orang. Dan di era PSBB ini yang tidak boleh keluar, banyak yang nggak peduli, nggak cantik gitu loh. Bahkan banyak yang posting, saya ini nggak kenal loh. Ini kamu, tak? Ya, apa bener nggak kok? Ya, sebenarnya di masa PSBB ini saya nemu ada beberapa karakter pasien ya. Memang, tapi nomor satu lah, memang laki-laki sama wanita tuh dua dunia yang berbeda. Pak Rudi sendiri ngerti. Iya. Laki-laki itu dari Mars, wanita itu dari Venus, makanya wanita ini sangat sulit dimengerti, Pak. Ada, ya. Tapi ada dua tipikal karakter pasien yang saya lihat. Ada pasien yang memang satu dia strict, mungkin sama suaminya tidak diperbolehkan keluar rumah, nggak boleh pergi ke klinik, ya udah kita ngerti ya. Walaupun kadang mereka chat ke saya, "Duduk, saya udah pengen banget klinik, saya udah bete banget karena kan mereka banyak di rumah ya, banyak ngaca, kan nggak ada kerjaan, nggak ada kerjaan, ngurusin anak, mereka nggak punya free time untuk pergi-pergi, lebih bete, moodnya jadi lebih jelek. Kalau ngaca tuh juga bawaannya berasa kayak dirinya tuh jelek terus. Nah, jadi justru ada beberapa pasien yang ketika mereka kayak kondisi seperti sekarang, mereka di rumah jarang make up, mulai notice, waduh kok mulai muka saya kok nggak se-oke dulu ya, karena mereka lebih sering ngaca ya. Terus berasa kayak mood-nya jadi jelek, kalau ngaca berasa kayak mukanya nggak oke, nggak cantik, kurang ini, kurang itu. Memang kenyataannya kita jumpai pasien seperti itu. Dan ada juga pasien yang memang dibolehkan sama suaminya untuk pergi klinik karena pikirannya bahwa pergi klinik itu jauh lebih safe dibandingkan mereka pergi ke supermarket. Ya memang benar, karena di supermarket mereka terpapar dengan begitu banyak orang, sedangkan ketika mereka pergi ke klinik jauh lebih private dan biasanya kita protokolnya lumayan strict. Biasanya ruang habis kita pakai, ruangan tuh kita bersihin dan selalu ada jarak jeda di antara pasien. Kalau dulu kan pasien datang semua datang barengan, sekarang nggak bisa begitu. Kita bikin jeda antara satu pasien ke pasien lain. Jadi ada waktu untuk kita melakukan proses sterilisasi. Kemudian juga untuk mereka masuk ke dalam klinik pun juga kita melakukan proses screening di mana nanti kita akan ukur dulu suhunya. Kemudian kita anamnesa apakah pasien ada, ya kalau kondisi seperti sekarang udah pasti mereka nggak pergi ke luar negeri ya. Tapi yang jelas kita lakukan screening dulu. Kalau memang misalnya ada gejala batuk, gejala flu, atau mereka lagi dalam keadaan kondisi yang tidak baik dan dari pemeriksaan suhu kita temui suhunya nggak normal, otomatis nggak boleh masuk ke klinik. Jadi diminta untuk menunda treatment-treatmentnya ya. Benar. Yes, fair. Tapi memang ya wanita tuh tidak bisa melihat dirinya tuh jelek, mostly seperti itu. Jadi ini mungkin akan lebih bagus. Jadi ibu-ibu, para wanita, cici-cici, mimi-mimi, noni-noni di luar sana, kakak-kakak, kalau misalkan ngaca, terus ternyata terlihat sesuatu dan kaget, beli kaca baru, begitu ya. Jadi ini mungkin gini ya, mungkin sekarang ini kulitnya wanita ini, saya ini bukan seorang dokter, tapi saya itu suka mengamatin ya. Mungkin ketika orang itu banyak keluar, banyak bersosial, banyak acara, mungkin kan mukanya itu selalu diberikan make up ya. Mungkin jadi apa ya? Orang bilang kulitnya kurang bisa bernafas, bener ya? Ada benernya. Jadi seperti kita ketahui di make up itu kan dia banyak sekali zat aditif, Pak Rudi. Dari zat make up tersebut, kemudian ada zat warna, kemudian otomatis ada pengawet, ya, kemudian ada berbagai macam chemical things yang ada dalam make up. Nah, tentunya kulit kalau dia banyak terpapar dengan zat kimia juga kan ya terbentuk radikal bebas, dia juga nutup pori-pori sehingga kulitnya agak sulit bernafas, kemudian bisa timbul komedo, bisa timbul jerawat, kemudian juga ada zat-zat tertentu di dalam kosmetik
kayak misalnya zat warna atau parfum di dalam kosmetik tersebut dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan menyebabkan akhirnya gangguan pigmentasi pada kulit. Ya, memang benar, pemakaian make up, apalagi kalau setelahnya tidak dibersihkan dengan benar, dan kulitnya tidak dirawat dengan benar, dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, itu benar banget. Jadi saat yang paling tepat untuk merawat muka adalah sekarang ya, di saat sangat jarang memerlukan make up, dan seharusnya ini, biar nanti kalau kumpul-kumpul lagi semua bisa kaget-kaget gitu loh, harus di treatment bener-bener ya. Ya. Jaga jarak bukan berarti jaga perawatan kan? Benar. Dan do it as soon as possible. Karena bagaimanapun juga mungkin Pak Rudi pernah dengar istilah bagaimanapun tuh mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu sangat benar banget. Karena kalau misalnya saya bertemu dengan klien yang which is mereka udah melakukan perawatan semenjak dari muda, ya, kemudian dibandingkan dengan mereka yang udah mukanya udah longsor semua baru melakukan perawatan. Longsor gitu. Otomatis hasilnya berbeda, Pak Rudi. Otomatis hasilnya berbeda. Longsor itu ya apa kok? Longsor tuh udah jelek banget, kerutannya di mana-mana, mukanya udah turun, udah meleleh semua ke bawah, udah jatuh semua, mukanya kelihatan sangat tua. Kalau udah seperti itu jauh lebih sulit kita ngobatinya dibandingkan kalau mereka dari awal mereka start melakukan treatment. Jauh lebih mudah dan hasilnya jauh lebih bagus. Berarti sebetulnya tidak bersosial bukan berarti tidak merawat. Tidak ketemu orang harus tetap fresh dan cantik. Benar. Gitu ya seharusnya. Apalagi kalau kita punya suami atau kita punya istri di rumah, ya kan otomatis ya sumpek ya kalau ngeliat istri atau suaminya jelek. Kamu jangan gitu loh, berarti kasihan Mama Chang, lihat Papa Chang kayak begini ya, apa ini takdir kok. saya ini tergelitik tanya satu, koko dokter keren. Bisa nggak ya punya muka seperti gitu, tapi gaya hidupnya makannya nggak sehat, bisa nggak sih? Tidak bisa 100%, hasilnya nggak akan bisa sebagus kalau kita benar-benar jaga. Ibaratnya, kalau kita pakai mobil, ya, ibaratnya kita punya mobil bagus nih, taruh naik mobil Mercy. Kalau kita pelihara mobilnya baik-baik, nyetirnya baik-baik, pasti kondisinya dari luar sama dari dalam, tubuhnya juga, mesinnya akan jauh lebih bagus dibandingkan kalau kita pakai mesin tersebut gerodokan setengah mati. Nggak tahu dirawat, kemudian makanya nyetirnya kasar, udah otomatis akan beda, Pak Rudi. Demikian juga dengan tubuh kita atau kulit kita. Kalau apa yang kita makan dan aktivitas kita, apa yang kita lakukan setiap hari itu tidak menunjang tubuh kita untuk sehat dan awet muda, tentunya hasilnya akan sangat berbeda. Nggak bisa. Jadi harus semoga lebih banyak wanita-wanita di luar sana yang lebih banyak sadar bahwa kecantikan itu bukan hanya cuma perawatan di luar, tetapi dari dalam pun harus dijaga. Sangat benar. Jadi kesehatan tubuh juga harus dijaga, stresnya harus bisa di-manage, tidurnya harus cukup, hidupnya juga harus happy. Nah, itu semua akan membuat tubuhnya sendiri akan awet muda, dan apa yang kita lakukan juga hasilnya akan jauh lebih wow. Tapi bukan berarti, Pak Rudi, kalau misalnya gaya hidupnya dia nggak benar, kemudian dia melakukan treatment, bukan berarti dia tidak ada hasil, ya tetap ada hasil. Tapi akan lebih baik, lebih maksimal gitu ya. Akan jauh lebih maksimal kalau dia bisa jaga. Nah, muka saya ini bisa diapain kok? Supaya penderitaan Mama Chang tidak terlalu berat begitu loh, lihat mukanya. Jawabannya cuma satu, Pak Rudi. Tergantung budget. Waduh! Saya itu orangnya ya, soalnya ya. Suka sesuatu itu yang simple ya. Ya, kadang-kadang ini ya kepingin ya, kadang-kadang ya punyalah keinginan di hati kecil gitu loh, kepingin ya kalau penampilan saya bisa lebih ganteng. Tapi Mama Chang sendiri kalau saya terlalu ganteng bisa kayak takut ya, Pak ya. Terbayu gini. Takut sih enggak, mungkin jadi lebih enggak secure ya. Artinya penting enggak sih perawatan buat orang-orang seperti saya, para lelaki seperti saya ini, yang saya ini mungkin bukan tidak bisa menerima julukan atau bukan dikategorikan termasuk laki-laki metropolis ya. Tapi laki-laki kayak saya ini seperti apa ya, yang easy going, pokoknya yang paling penting hidup nikmat gitu loh. Oke. Apa ya, lelaki apa ya? Ya apa adanya. Lelaki apa adanya. Ya. Jadi perlu nggak ya perawatan seperti saya ini ya?
Oke. Sebenarnya kalau kita bisa ngomong proporsi laki-laki yang datang ke klinik saya adalah 20% dan 80% adalah wanita. Dan Oke. kalau kita bandingkan dengan 10 tahun, 9 tahun lalu saya mulai praktek, laki-laki hanya less than 5%. Jadi dengan perkembangan zaman seperti sekarang, saya rasa udah sangat perlu laki-laki memperhatikan penampilan mereka. Kenapa? Karena satu, kita hidup di era modern di mana kita banyak bersosialisasi dengan orang. Personally, saya bukan berarti bermaksud judgmental, Pak Rudi, tapi kita belajar mengerti, kita belajar realistis di sini bahwa ketika kita bergaul dengan orang di mana mereka look good, mereka percaya diri dengan dirinya sendiri, mereka well behaved, well mannered, penampilannya oke, kita tendensinya jauh lebih berasa nyaman berada di Nyaman, exactly. Ya, dibandingkan dengan mereka yang penampilannya urakan, mereka terlihat tidak terawat, ya. Menurut saya itu sangat penting sekali. Kemudian kedua, saya melihat bahwa pasien-pasien saya laki-laki maupun perempuan yang mereka melakukan perawatan dan mereka terlihat lebih baik dalam tanda kutip, lebih kelihatan lebih muda, kelihatan jauh lebih natural dan mereka nggak kelihatan overdone. Personality mereka berubah menjadi orang yang lebih happy. Terutama perempuan ya, perempuan itu mood-nya itu sangat dependen dengan muka. Kalau kondisi kulit mereka baik, muka mereka lagi kelihatan cantik, dan mood mereka jauh lebih baik. Jadi rambutnya bagus, dia oke. Yes. Jadi apa yang mereka gitu ya, semua suaminya juga ikut dimarahin terus. Jadi apa yang mereka lakukan dengan melakukan perawatan tersebut biasanya membuat mereka lebih happy, ya. Dan sisi positifnya juga suami ada banyak suami juga yang berasa lebih happy ngeliat istrinya lebih cantik, kok kamu kelihatan lebih muda, kamu kelihatan lebih cantik. Asal catatannya tidak overly done, tidak too much lah dibikinnya, ya. Sama yang ketiga juga mengenai social life, ketika kita ngelamar kerja, ya, apalagi kalau hubungan kerjaan kita tuh berhubungan dengan banyak orang, kita harus bertemu dengan banyak klien, ya, kita punya relasi banyak. Tentunya penampilan yang baik akan sangat menunjang performa kita di depan orang-orang seperti itu. Jadi menurut saya untuk kondisi sekarang, saya melihat bahwa penampilan itu udah merupakan komoditi utama sekarang, udah bukan seperti dulu. Hal untuk kita melakukan perawatan-perawatan itu udah bukan hal yang tabu sih, baik pada pria maupun wanita. Berarti harus lebih banyak mindset di luar sana untuk para lelaki bahwa tidak harus menerima julukan pria metroseksual atau metropolis atau apapun itu untuk melakukan perawatan ya seharusnya ya. Sangat tidak, karena yaitu tadi 20% pasien saya adalah laki-laki yang memiliki istri. Jadi dan mereka penampilannya most likely bukan metroseksual kok, tapi mereka hanya kepingin, dok, ya apa ya, supaya saya kelihatan lebih muda lah, kelihatan lebih oke, saya ketemu sama relasi bisnis saya berasa lebih nyaman lah, gitu. Oke. Koko Dr. Bayu yang keren ini kan terkenal dengan spesialisnya sebagai seorang, kalau ada yang namanya seorang fashion designer. Tapi kamu ini kan terkenal dengan face designer. Ya. Berbicara tentang face designer adalah hal yang tidak umum. Misalkan nih, kalau muka saya ini mau diapain sih, misalkan gitu loh. Kan mungkin orang itu kan ya mungkin banyak perempuan-perempuan di luar sana yang memang sudah tahu gitu. Tapi saya sendiri ini kan apa ya, face designer itu gimana? Apakah bisa diapakan sih muka saya ini? Jadi basically Pak, apa yang saya lakukan adalah mencoba mereverse aging. Jadi jadi seandainya kita aging pun, agingnya kita tuh gracefully kelihatannya. Jadi maksudnya yang saya lakukan adalah mengenai penampilan di luar, ya. Apa yang bisa saya lakukan di praktek saya biasanya adalah saya akan melakukan kombinasi treatment yang tujuan utamanya untuk merejuvenasi area wajah atau kulit di badan lah, ya. Kayak misalnya pada kasus Pak Rudi nih, ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Pak Rudi kelihatan lebih oke? Nah, dari saya bertatapan muka sama Pak Rudi aja seperti ini, mungkin Pak Rudi bukan kondisi lagi capek, tapi mukanya karena ada tanda-tanda aging di beberapa titik, itu membuat Pak Rudi mukanya constantly, dia kelihatan capek walaupun Pak Rudi tidurnya cukup. Itu kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena Pak Rudi memiliki volume loss di area sini dan di area pipi di area sini. Nih, di area pipi bagian sini sama di area pipi bagian sini Pak Rudi ada volume loss. Jadi biasanya nanti ketika ketemu kalau langsung itu maksudnya sudah mulai kempos gitu ya? Ya, mulai cowong. Dan
Yang bisa kita lakukan adalah biasanya nanti kita akan melakukan kombinasi baik injeksi botox untuk ngilangin kerut, jadi Parudi punya kerutan di area sini, ya kerutan di samping mata tadi terutama ketika Parudi tertawa, kerutan di area dahi tadi ketika Parudi melakukan ekspresi, itu bisa kita minimalisir, dikurangin kerutnya, jadi at least kayak mundur 5-10 tahun ke belakang, Parudi kelihatan lebih muda. Kemudian tanda-tanda cowongnya Parudi, kayak misalnya garis senyum, kemudian cowongan di bawah pipi, cowongan di pipi, permisi sebentar ya. Cowong di pipi di bagian sini sama di bagian sininya Parudi yang kosong, nanti kita perbaiki dengan injeksi filler, nanti muka akan kelihatan jauh lebih seger, kelihatan lebih muda, mundur lagi 5-10 tahun ke belakang. Nah, itu berarti maksudnya face designer didesain untuk menjadi tampak lebih muda begitu ya? Tampak lebih muda, ya. Nah, selain daripada kita dapat membuat orang tampak lebih muda, kita juga dapat mengenhance penampilan seseorang. Misalnya dia pengen kelihatan lebih ganteng atau lebih cantik. Biasanya nanti kita akan melakukan modifikasi di area hidung, di area bibir, di area dagu, nanti dibikin agak lebih mancung. Terus misalnya kayak perempuan yang pipinya dia tuh besar, nanti dikecilin sedikit, kita lakukan injeksi botox, kemudian sama kita HIFU, supaya pipinya tuh jadi lebih kecil, jadi lebih tirus, jadi mukanya lebih proporsional. Ketika nanti mereka difoto, kelihatan lebih kelihatan lebih oke. Dan ketika mereka make up, kelihatan jauh lebih oke juga. Untuk orang yang hobinya outdoor activity seperti saya punya hobi selam, punya hobi golf yang selalu terpapar dengan sinar matahari. Dengan adanya face design gitu, semuanya itu berlawanan nggak ya? Atau harus mengurangi aktivitas saya ya? Gini, bagaimanapun juga sinar matahari memiliki harmful effect terhadap kulit, ya. Itu tidak kita pungkiri. Tapi bukan berarti kalau Parudi banyak aktivitas di bawah matahari seperti itu, Parudi diam aja, nggak bisa melakukan apa-apa. Tetap bisa kita lakukan sesuatu, ya. Walaupun mungkin tadi seperti saya bilang, hasilnya mungkin tidak akan bisa 100% maksimal, karena kita tetap butuh change of lifestyle. Tapi bukan berarti kalau Parudi melakukan sesuatu, tidak ada hasilnya. Bukan berarti seperti itu. Jadi tetap Parudi akan lihat hasil. Walaupun Parudi banyak kena matahari, tapi tetap Parudi bisa kelihatan lebih muda, bisa kelihatan nggak capek mukanya, bisa kelihatan lebih seger, aging backwards. Dan sekarang kalau saya kadang-kadang ngobrol sama teman saya itu ya, teman saya, teman istri saya ini kadang-kadang juga ngomong, ngapain cantik-cantik, wong toh juga maskeran gitu loh. Nggak kelihatan. Yang penting jadi keluar itu yang diurusin cuma ininya aja, ininya kan ditutup nih. Yeah. Yang penting alisnya benar, ininya benar, dia keluar rumah, nggak penting lagi. Nah, itu apa ya dampaknya? Orang pakai masker ini bisa nggak kalau akhirnya menimbulkan jerawat atau apa gitu? Oke. Nah, seperti kita ketahui pada masa pandemi ini kan memang semua orang diwajibkan pakai masker, Parudi. Nah, masker sendiri seperti kita ketahui kan dia nempel di muka, kemudian dia dapat menyebabkan gesekan pada kulit. Nah, tentunya ada beberapa efek samping yang bisa terjadi, Parudi, ketika kita menggunakan masker. Ya, nomor 1, bisa terjadi yang namanya folikulitis atau infeksi kecil-kecil pada permukaan kulit. Jadi, ada kayak semacam jerawat kecil-kecil di area-area yang tertutup sama masker. Itu terjadi karena, tadi 1, kelembapannya dia meningkat, kemudian kedua, ada luka-luka kecil, kemudian dia terinfeksi. Jadi ada kayak seperti jerawat. Itu bisa terjadi. Kemudian kedua, kalau tendensinya mukanya dia sangat berminyak, kemudian juga jerawatnya aktif, sama, jerawat juga dapat menjadi lebih parah dengan kita pakai masker. Karena dengan kita tutup, aliran udaranya dia kurang baik, semakin lembab, minyaknya semakin banyak, kemudian ada friksi juga dapat menyebabkan infeksi yang dapat menyebabkan jerawat. Kemudian ketiga juga, karena tadi kelembapannya meningkat, dapat terjadi infeksi jamur pada kulit wajah. Ya, gatal, kemudian lesinya sangat khas banget. Terus keempat, orang-orang yang kulitnya sensitif dapat tereksaserbasi, dapat kambuh dia punya masalah sensitivitas kulit. Misalnya, dermatitis seboroik atau rosacea, jadi muka jadi kemerahan di area sini, kemudian kulitnya ngelupas-ngelupas, gatal. Itu juga bisa terjadi, Parudi. Jadi tetap
ada efek samping dari pemakaian masker, namun tidak pada semua orang. Sama yang tidak jarang saya jumpa juga, kadang-kadang ada pasien yang pakai masker, sama dia maskernya dalamnya disemprot dulu sama disinfektan. Nah, ketahui, nah disinfektan kan dia kan base-nya alkohol atau sifatnya kan mengeringkan kulit ya. Jadi ketika mereka pakai di area sini, kulitnya jadi kering, jadi lupas-lupas, jadi merah, jadi iritasi semua. Jadi itu hal yang bisa terjadi ketika kita memakai masker di area. Jadi selama ini pemahaman orang-orang bahwa dengan keluar muka tertutup itu akan membuat lebih bersih karena tidak kena debu, itu ya tidak kurang tepat ya. Ya, penggunaan masker medis pada kasus COVID ini bukan untuk melindungi kulit, Pak Rudi, itu untuk melindungi jalur nafas kita supaya tidak terpapar dengan virus. Oke, itu CC, meme, AI, tante-tante ya. Pemakaian masker itu ditujukan untuk melindungi virus, bukan untuk melindungi muka dari kotoran atau yang sehingga membuat menjadi jerawat. Jadi tambah pakai masker harus tambah dirawat gitu ya, tuh ya. Ya, benar. Nah, kemudian yang saya mau tanyakan nih, penasaran. Kalau untuk orang-orang ini yang selama ini berpikir, padahal tadi sudah dijelaskan ya, gimana ya janjiannya? Apakah kalau saya sendiri misalkan tidak mau ke klinik, apakah Dokter Bayu ini menyediakan home service? Untuk sementara kita belum menyediakan home service, Pak Rudi. Jadi karena itu berkaitan dengan legalitas ya, Pak Rudi. Ketika saya praktek, saya harus memiliki surat izin praktek, dan surat izin praktek saya terdaftarnya adalah di klinik tempat saya bekerja. Ketika saya melakukan suntik atau melakukan tindakan medis di luar tempat di mana saya mendapatkan surat izin praktek, tentunya saya melanggar legalitas. Itu tidak diperbolehkan. Berarti ini kegiatan yang ilegal ya? Ya, benar. Nah, ini very good point, teman-teman, Madam Chang TV di Survival Talk. Sekarang saya ini bersama dengan ahlinya, Dr. Aji Bayu, kita belajar semua bahwa tidak segala sesuatu itu bisa dilakukan di rumah Anda sendiri, di rumah kita sendiri, meskipun kita lebih merasa aman, karena segala sesuatu itu ada dasar hukum dan undang-undang dan ada aturan mainnya. Ketika seseorang datang dan melakukan penyuntikan bukan di tempat yang sudah didaftarkan, itu sebetulnya satu tindakan ilegal, begitu ya? Benar, ya benar. Saya yakin yang namanya ilegal berarti yang nyuntik juga bisa kena sanksi, yang disuntik juga sama-sama kan? Benar. Jadi ya kalau memang mau dirawat, konsultasi dulu, telepon dulu, ini tolong ditulis, dicatat semua, Dokter Aji Bayu nomornya semua, konsultasi terlebih dahulu. Karena saat sekarang ini orang ini begini loh ya, dokter, berbagai cara, berbagai usaha mereka lakukan untuk survive. Meskipun kadang-kadang serempet kiri, serempet kanan. Nah ini yang sebetulnya saya lihat banyak terjadi memang gitu sekarang ini ya dok ya. Ya memang karena semua orang sedang dalam mode survival, mereka butuh melakukan sesuatu untuk bertahan hidup, dan kadang-kadang ya tidak dipungkiri kadang-kadang banyak manusia yang agak licin jalannya. Ya, tapi hidup ini kan sekarang sudah penuh masalah ya dengan adanya COVID-19 pandemi ini. Semoga tidak membuat masalah baru lah ya, kepingin cantik terus bermasalah untuk apa, begitu ya. Nah, Senin sampai Sabtu sampai Minggu, hari apa yang tutup ya, Pak Dokter? Hari Minggu, Pak Rudi. Saya praktek hanya hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi tentunya ya pasti appointment dulu ya. Harus during masa pandemi begini kita tidak terima walk-in, jadi harus appointment karena kita mesti atur jadwalnya. Karena tentunya dokter sendiri harus banyak menanyakan kondisi kesehatan klien tersebut ya. Ya, benar. Karena sebetulnya seorang dokter juga melakukan treatment juga risiko juga loh terekspos ya. Sangat risky. Nah gimana menghadapin kalau orang nggak mau jujur gitu? Nah, itu jawaban yang sangat sulit saya jawab, Pak Rudi. Tapi biasanya kita lakukan screening, at least suhu udah kita lihat dulu. Sama biasanya dari orang kalau sakit misalnya ya, sakit akan kelihatan. Apalagi pada saat dia masuk, dia sudah kelihatan batuk pilek, nggak lama dia batuk, biasanya kita akan nggak akan izinin masuk. Tapi so far belum ada pasien batuk atau pilek datang sih ke klinik. Kayaknya pasien-pasien kita lumayan mengerti untungnya. Ya kadang-kadang bisnis jasa seperti ini ya kadang-kadang bisa terjadi sepihak. Pihak klien bisa takut kepada dokternya, tapi
Tapi harus dipikirin juga, sebagai klien juga harus memikirin keselamatan orang yang akan kita datangi. Seharusnya Benar. begitu. I take care of you, you take care of me. Seharusnya kan Benar. begitu ya dokter ya. Benar. Jadi kalau sekarang ini dengan adanya banyak di rumah, apa nih? Selain perawatan, apalagi yang bisa membuat kulit-kulit kita dan kesehatan muka dan kulit kita ini tetap bisa sehat ini, apa ada tipsnya? Oke, tentunya ada banyak hal yang perlu kita perhatikan, Pak Rudi, kalau kita ngomongin soal, apalagi kalau kita cuma banyak di rumah ya. Nah, aktivitas kita sehari-hari di rumah biasanya kan lebih banyak nganggur, Pak Rudi. Nah, jadi tendensinya orang waktu di rumah, mostly mereka itu banyak masak, gatel baking, kemudian ada banyak, kalau dulu tempat gym segala buka, sekarang tempat gym banyak tutup, orang jadi lebih malas berolahraga, ya. Nah, tentunya harus ada perubahan gaya hidup, ya. Jaga apa yang kita makan, kemudian aktivitas fisik juga harus tetap jalan, Pak Rudi, olahraga. Kemudian ketiga, tidur harus cukup, dan keempat, untuk menjaga penampilan, penting sekali melakukan yang namanya home care. Jadi step-stepnya, ya at least sehari 2 kali mukanya dibersihin, kemudian kalau pagi jangan lupa stepnya, terutama perempuan ya, kalau laki-laki biasanya ada males kalau stepnya panjang, tapi kalau perempuan biasanya ya pakai milk cleanser, sabun, toner, pakai serum pagi, krim pagi, kemudian sunblock, kemudian malam juga sama, mukanya dibersihin, milk cleanser, sabun, toner, serum malam, kemudian krim malam, baru tidur. Jadi tetap rutinitas itu harus dijalankan. Dan kalau memang misalnya diizinkan atau memungkinkan untuk pergi ke klinik, mungkin nggak perlu pergi sering-sering. Kalau biasanya saya ada pasien yang tiap minggu atau tiap 2 minggu nongol, karena mereka senang. Tapi sekarang saya saranin at least sebulan sekali aja. Nongol, datang, at least kita lakukan perawatan yang simple, yang cepat, untuk ngangkat sel kulit matinya dia supaya kulitnya tetap sehat. Karena ibaratnya, apa yang kita lakukan di rumah dan yang kita lakukan di klinik itu, ibaratnya sama seperti kita melakukan gym, tapi gymnya di kulit. Jadi, kalau kita lakukan gym, tentunya otot di badan kita akan kebentuk, fatnya banyak berkurang, bentuk badannya akan jadi lebih bagus. Demikian juga dengan kulit kita. Kalau kulit kita rawat, kulit kita berolahraga, pasti akan jadi jauh lebih bagus dan jauh lebih awet muda. Apalagi kalau didukung dengan makanannya dijaga, pola hidupnya sehat. Saya hampir lupa. Kalau orang di rumah terus ini, meskipun tidak kena sinar matahari juga bisa ngeflek ya, kalau ternyata mereka masak dan baking begitu ya. Sangat bisa. Jadi, hati-hati loh. Walaupun dia tidak beraktivitas di bawah matahari, tetap, apalagi kalau rumahnya kita banyak kaca, ada yang namanya UVA, UVB, UVC, terutama UVA, dia akan dipantulkan oleh lantai, tetap masuk ke dalam rumah. Kemudian juga kalau perempuan, terutama mereka yang masak atau banyak di dapur, juga resiko, karena dia ada panas dan ada light, visible light yang muncul juga dapat menyebabkan pigmentasi bertambah lebih parah. Jadi artinya kalau boleh saya simpulkan mulai awal sampai sekarang ini, meskipun PSBB, meskipun social distancing, meskipun tidak ketemu orang, tetap kesehatan, kulit, wajah, tubuh ini harus tetap dijaga ya. Benar. Bukan berarti tidak ketemu orang tidak penting, karena nanti pasti mungkin akan lebih menyesal ya. Karena 2 bulan ini waktu bisa cukup lama untuk bisa merubah kesehatan kulit ini ya dokter ya? Ya, benar. Dan yang terakhir, jangan merasa, sebetulnya ada 2 yang sebelumnya, jangan pernah beranggapan bahwa ketika kita pakai masker, berarti apa yang ditutupi masker itu akan bersih dari semuanya, padahal kalau ditutup masker malah lebih banyak masalah, bisa terjadi masalah. Walaupun tidak semua, tapi bisa terjadi. Oke, dan kemudian yang terakhir adalah jangan berpikir kalau kita tidak keluar, berarti bukan tidak bisa flek kulitnya. Ya. Jadi ya tetap harus dijaga. Ada lagi ada enggak ya yang bisa mau ditambahkan sebelum mungkin kalau yang namanya janjian mungkin belum dapat waktu sehingga tapi harus mukanya harus bagaimana, misalkan terjadi emergensi tahu-tahu gatal-gatal atau bagaimana.
Apa Kalau yang misalnya harus terjadi kasus dilakukan? emergency, tetap menurut saya hal terbaik adalah melakukan konsultasi. Mungkin bisa kita lakukan konsultasi online. Biasanya ada WhatsApp klinik di mana bisa berhubungan dengan klinik, atau ada beberapa pasien memang yang punya nomor saya. Biasa kalau ada kondisi emergency, mereka kalau nggak bisa ketemu saya, konsultasi langsung, ya at least online. Baru nanti kita kasih tahu obat yang perlu diberi, yang perlu dibeli, atau yang perlu Oke. dipakai adalah apa. Begitu, Pak. Jadi nggak harus ketemu dulu, konsultasi by phone dulu, Ya, oke ya. nggak apa-apa. Berkenan nggak saya mau tanya mengenai muka saya ini? Ya, Sebagai penutup. Saya ini merasa kalau lihat kaca ya, seolahnya kantong bawah saya ini kok ada dua ya, kok bisa double back begitu ya? Apa normal ya, dokter? ya. Jadi secara genetik, setiap orang akan mengalami proses penuaan, Pak Rudi. Nah, untuk kasus di area matanya Pak Rudi, ini kan kalau kita lihat ada double eye bag nih. Ya, Oke, jadi double. ya ada komposisi yang di bawah sini, Pak Rudi lihat ada komposisi lemak yang nonjol. Oke, jadi jadi dia jendol, tapi di bawahnya yang jendol itu Pak Rudi lihat ada hal yang kosong, ada area yang kosong di sini, cekung di area sini. Yes, yes. Nah, itu masih sangat bisa kita perbaiki. Cuma hal terbaik yang kalau Pak Rudi kalau benar-benar hasil mau sempurna, yang mesti dilakukan nomor satu, pertama adalah mungkin consider surgical option. Jadi di sini fatnya harus dibuang dulu dengan operasi bedah plastik, fatnya dibuang, kemudian habis itu kendurnya akan agak ditarik sedikit, jadi dia lebih kencang. Namun setelah melakukan operasi bedah plastik, nanti Pak Rudi perlu ketemu kita. Kenapa? Karena di sini kan di bawahnya jendolan itu Pak Rudi lihat di sini kosong, ada cekungan. Nah, cekungan itu nanti perlu kita lakukan injeksi filler. Nah, nanti ketika kita lakukan injeksi filler, Pak Rudi akan lihat matanya jadi jauh lebih vibrant, mukanya nggak kelihatan capek. Dan eye bag-nya dia bisa berkurang sampai 90%. Itu teman-teman Madam Chang TV, pokoknya kalau kalian kepingin mukanya ganteng kayak Koko Keren ini, udah langsung hubungin aja ya. Terima kasih banyak di tengah kesibukannya, di tengah waktunya, jadwalnya yang sangat padat, masih mau berbagi hal yang baik kepada teman-teman Madam Chang TV, luar biasa. Sama-sama Semoga Pak Rudi. sukses selalu, membuat masyarakat Indonesia, Surabaya khususnya, menjadi indah dipandang. Artinya membuat lebih banyak orang cantik, semakin mudah. Supaya kalau kita jalan-jalan ke kota Surabaya, seger, fresh, dan natural kayak Madam Chang Tinggal di begitu. Surabaya. Yes. Terima kasih banyak, sukses selalu, jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa terus ketika ada teman-teman yang datang berkonsultasi, diingatkan juga supaya makan dan minum yang sehat-sehat dari Madam Chang ya, Ko? Benar. Oke, terima kasih. Sama-sama Sampai Pak ketemu Rudi. di lain kesempatan. Sampai ketemu. Sukses selalu, salam bertahan hidup. Ya, God bless you Pak Rudi. God bless you too. Nah kan, benar kan, koko-koko, cici-cici, meme-meme, noni-noni, ayai, tante-tante, kakak-kakak semua, bahwa meskipun PSBB, meskipun social distancing, tapi penampilan harus tetap dijaga. Oke, luar biasa. Tapi jangan juga lupa bahwa kita ini sudah banyak juga episodenya yang memberikan banyak sekali pembicaraan dari pembicara-pembicara yang sangat inspiratif, memberikan kita satu knowledge lahir dan batin. Ikutin semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam bertahan hidup.